Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Musafa dari kelas IF 803 PJJ Informatika dengan NIM 220401010206. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian tengah semester saya pada mata kuliah sistem pakar. Pada tugas sistem pakar ini yaitu untuk mencari satu paper dengan penerapan algoritma Knight Bayes untuk penghitungan manual. Di sini saya menemukan judul papernya yaitu penerapan algoritma Knight Bayes untuk prediksi penyakit diare pada balita yang ditulis oleh Muhammad Akbar Wahyudi, Ahmad Naufal Jidan, Ramadan Saifur Rahman, dan Eva Marsusanti yang dirilis pada tahun 2023 dengan sumber dari Indonesia Journal Computer Science. Nah, ringkasan papernya yaitu penyakit diare adalah kondisi yang sering terjadi di mana seorang mengalami frekuensi buang air besar yang tinggi dengan tinjauan cair. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi virus, bakteri, dan parasit. Konsumsi makanan, konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi atau efek samping dari obat-obatan tertentu. Pada tahun 2020, diare masih menjadi masalah utama yang menyebabkan 14,5% kematian. Pada kelompok anak balita, 12 hingga 59 balita kematian akibat diare sebesar 4,55%. Sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk memprediksi penyakit diare pada balita. Penelitian ini dilakukan di Klinik Demam Medical Center Cabang Cicurug terhadap pasien diare dengan tujuan menghasilkan perhitungan terbaik berupa akurasi tentang diagnosa penyakit diare yang nantinya dapat membantu dalam memprediksi diagnosa lebih dini. Adapun metode yang digunakan yaitu metode Knight Bayes yang meningkatkan akurasi prediksi yang diaplikasikan terhadap data pasien yang dinyatakan ya diare atau tidak diare. Setelah dilakukan pengujian dengan metode Knight Bayes dengan atribut yang digunakan yaitu jenis kelamin, frekuensi BAB, konsistensi tinja, mata, keinginan untuk minum, dan keadaan umum. Sehingga hasil yang didapat dari confusion metric dan kurva ROC dengan menggunakan net Bayes diperoleh akurasi sebesar 98,57% dengan nilai AUJ-nya 1000 dengan tingkat diagnosa excellent klasifikasinya karena hasil AUC-nya di antara 0,90 sampai 1. Analisa analisa live biasnya pada paper ini penelitian mengambil jumlah sebanyak 68 diantaranya sebagai berikut, yaitu ada ya diarenya 37, tidak diarenya 31 dengan total 68. Untuk menghitung probabilitas awalnya ya atau prior probability-nya yaitu di yaitu kita hitung ya diare dibagi total keseluruhan. Ya diare tadi 37 dibagi 68. Kenapa 68? 68 yaitu dari total keseluruhannya dari itu. Sehingga menghasilkan 0,544118. Nah, terus begitu juga dengan tidak diare. Tidak diare yaitu tadi dilihat 31 dibagi 68 sehingga menghasilkan 0,455882. Artinya dari sebuah penelitian ini terdapat 54,41% balita yang mengalami diare dan 45,59% balita yang tidak mengalami daerah. Pengujian dan perhitungan dengan teori Navier pada data baru menentukan ya diare atau tidak diare dengan data sebagai berikut. Nah, dari hasil dari 68 tadi,
pada Nah, untuk dari hasil pengujian tadi dari 68 dari total 68 balita, kita akan mengajukan akan membuat mencoba untuk penghasil pengujiannya, yaitu didapatkan sebuah data balita baru dengan jenis kelamin perempuan usianya 36 sampai 47 bulan. Frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali, konsistensi tinjanya lembek, matanya cekung, keinginan minumnya ingin minum terus, keadaan umumnya tidak sadar. Nah, untuk menentukan probabilitas ya diare, jenis jenis kelamin dengan jenis kelamin perempuan. Pada tabel pada tabel paper diketahui bahwa tiga ya bahwa perempuan yang mengalami diare itu 321 dengan total yang diare itu 37, maka 21 dibagi 37. Hasilnya 21 per 37 yaitu 0,56758. Begitu juga dengan usia. Usia dari 36 sampai 47 bulan pada tabel penelitian bisa di, diketahui yaitu 36,47 bulan yang yang mengalami diarenya itu 6. Sehingga sehingga dengan menggunakan rumus P, dia diare yaitu 6 dibagi 37 sama dengan 0,16162. Begitu juga seterusnya dengan lebih dari 3 kali frekuensi BAB-nya lebih dari 3 kali, yaitu 33 dari total 37 ya diare, berarti 33 dibagi 37. Lewat terus terus dari tekstur dari bentuk bentuk tinjanya itu lembek. Dari penelitian diketahui nilainya yaitu dengan tinja lembek ya diare itu 12, maka 12 dibagi 37 sama dengan 0,3283 ya, ya begitu seterusnya sampai cek dari bentuk mata, terus ingin minum terus, tidak sadar, dengan kondisi airnya tidak sadar. Nah, sehingga terus kita hitung juga yang tidak diarenya. Yang tidak diarenya itu jenis kelaminnya itu 15, perempuan tidak diare itu 15. Total dari dia total tidak diare yaitu 31. Maka untuk mencari probabilitasnya yaitu 15 dibagi 31, maka dihasilkan 0,483871. Begitu juga seterusnya. Sehingga dihasilkan sebagai berikut. Nah, dari jenis kelamin perempuan, ya diare menghasilkan probabilitasnya 0,567658, tidak diarenya 0,483871. Untuk usia dari 36 sampai 47 bulan, ya diarenya menghasilkan probabilitas 0,162162, tidak diarenya 0,096774. Begitu juga seterusnya frekuensi BAB, konsistensi tinja, mata, keinginan untuk minum, mahal, dan keadaan umum. Nah, untuk menghitung nilai likelihood-nya, yaitu kita kalikan semua. Kita untuk mengalihkan ya diare dulu. Ya diare dulu yaitu 0,56758 tadi dikalikan semua sehingga menghasilkan 0,30350005.
Dengan maka PX ya, ya diarenya yaitu 0,00350005. Untuk menghitung posteriornya yaitu nilai posterior dibagi mengalihkan Lightful dan priornya. Nah, kelas ya diare yaitu 0,00350005 tadi yang ini dikali 0,544118. Nah, 0,544118 ini didapat dari mana? Ya, dari sini, dari probabilitas pertama tadi. Nah, ya diare 0,54418. Begitu. maka dihasilkanlah maka dihasilkanlah 0,00190047 kelas tidak diare karena terdapat probabilitas nilai nol pada salah satu atributnya. Nah, di sini dibentuk mata, maka ya tidak diare itu nol sehingga 0, dikalikan berapapun hasilnya bakal nol. Nah, jadi kesimpulannya dari data-data di atas kita bisa menarik kesimpulan kalau data uji yang dimasukkan ke dalam kategori iya diare. Kenapa? Karena perbandingannya lebih besar iya diare daripada tidak diare. Nah, kenapa? Karena yang iya diare yaitu 0,001947 lebih besar dari nol. Nol gak ada nilainya yang tidak diare. Baik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.